kami akan mempresentasikan tentang teori keseimbangan umum dan efisiensi pasar. Kelompok 4 legal Elizabeth Kestanti Silaeng, Mari Inga Patricia, dan saya sendiri Lenya Agustina Singamoha. Yang pertama adalah teori keseimbangan umum adalah pendekatan dalam sistematis dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis bagaimana berbagai pasar dalam suatu perekonomian berinteraksi dan mencapai titik keseimbangan secara simultan. Pentingnya teori keseimbangan umum terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana sumber daya ekonomi yang terbatas dapat dialokasikan secara efisien di antara berbagai pengguna alternatif. Dalam kerangka ini, harga memainkan peran sentral sebagai sinyal dan insentif mengarahkan keputusan konsumen dan produsen hingga kecapai keseimbangan. Pada saat yang sama, keseimbangan umum tidak hanya relevan pada konteks teoritis, tetapi juga memiliki implikasi besar dalam perancangan kebijakan publik. Pemerintah seringkali harus mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan terhadap berbagai sektor secara simultan, sesuatu yang hanya dapat dianalisis secara efektif dan kerangka keseimbangan umum. Selanjutnya akan dilanjut oleh Lisa. Inga, lanjut dulu Inga. Yang selanjutnya ada teori keseimbangan berakar dari pemikiran Len Wairas pada abad ke-19 yang pertama kali menyusun kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana seluruh pasar dalam suatu perekonomian dapat mencapai keseimbangan secara bersamaan. Dalam sistem variance ini karena harga-harga di semua pasar disesuaikan secara bersamaan oleh suatu mekanisme. Gak kelihatan, Nen. Coba lebarin, Nen. Dalam sistem Walarisian, harga-harga di semua pasar disesuaikan secara bersamaan oleh suatu mekanisme lelang hipotesis yang dikenal sebagai Walarisian Connect hingga permintaan sama dengan penawaran di setiap pasar. Gagasan ini merupakan cikal bakal dari apa yang kini dikenal sebagai keseimbangan umum. Walras memperkenalkan konsep sistem persamaan simultan dan memodelkan interaksi antara pasar. Setiap barang atau jasa memiliki persamaan yang mewakili permintaan dan penawaran dan harga-harga disesuaikan hingga semua pasar clear, yakni tidak ada kelebihan permintaan atau penawaran. Walras percaya bahwa kekuatan pasar akan membawa sistem ekonomi menuju keseimbangan ini secara alami. Pada pertengahan abad ke-20, teori ini disempurnakan oleh Kenneth Arrow dan Gerard
Brand yang memperkenalkan pendekatan matematis yang lebih ketat. Melalui teorema keberadaan keseimbangan, mereka membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu, misalnya preferensi konsumen yang konveks, perlengkapan pasar, dan teknologi produksi yang bersifat kontinus dan konkaf, akan selalu terdapat satu set harga yang membuat semua pasar seimbang. Next. Yang selanjutnya ada keseimbangan umum dalam konteks ini adalah suatu kondisi di mana semua konsumen memaksimalkan utilitasnya berdasarkan harga dan anggaran yang tersedia. Yang kedua, semua produsen memaksimalkan keuntungan berdasarkan harga dan teknologi produksi yang dimiliki. Yang ketiga, semua pasar dan barang dan jasa serta faktor produksi seimbang atau demand supply. Secara matematis, sistem keseimbangan ini digambarkan oleh seperangkat persamaan dan ketidaksamaan yang melibatkan fungsi utilitas dan fungsi produksi dan anggaran masing-masing agen. Selanjutnya Elizabeth. Model Walrasian adalah Selanjutnya model Walhasan adalah teori keseimbangan umum yang menjelaskan bagaimana pasar bahan dan pasar faktor saling berinteraksi hingga kecapai keseimbangan. Model ini menekankan peran harga dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran di seluruh pasar secara simultan. Elizabeth, yang selanjutnya ada struktur dasar model, yaitu dalam bentuk paling sederhana, model keseimbangan umum Walrasian terdiri dari yaitu N konsumen. Setiap konsumen memiliki preferensi atas barang dan endowment awal. Yang M yaitu perusahaan. Perusahaan memiliki teknologi produksi dan bertujuan memaksimalkan keuntungan. Yang L barang dan jasa termasuk barang konsumsi dan input faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Setiap agen ekonomi atau konsumen atau produsen membuat keputusan berdasarkan harga yang berlaku. Konsumen memaksimalkan utilitas mereka
sedangkan produsen memaksimalkan laba, yaitu fungsi-fungsi dalam model ini meliputi fungsi utilitas UI atau XI. Yang kedua, fungsi produksi YJ yaitu sama dengan FJ atau ZJ. Fungsi permintaan dan penawaran sebagai hasil dari optimalisasi masing-masing agen. Next, Len. Mekanisme penyesuaian harga. Walras membayangkan mekanisme penyesuaian harga yang disebut Tatonement, yaitu proses di mana harga berubah sebagai respon terhadap kelebihan permintaan atau penawaran dalam proses ini. Yang pertama, jika permintaan terhadap suatu barang melebihi penawarannya, maka harga barang tersebut naik. Yang kedua, jika penawaran melebihi permintaan, maka harga turun. Yang ketiga, proses ini berlanjut hingga semua pasar seimbang. Walaupun mekanisme ini bersifat teoritis dan tidak selalu mencerminkan kenyataan karena tidak memperhitungkan perdagangan dalam proses penyesuaian, ia memberikan pemahaman tentang bagaimana pasar dapat menemukan keseimbangan tanpa intervensi. Selanjutnya, Leni. Baca, Len. Ciri-ciri model Walrasian, keseimbangan simultan. Semua pasar diselesaikan secara bersama-sama, harga sebagai sinyal, harga mencerminkan kelangkaan relatif, dan yang ketiga efisiensi Pareto. Dalam kondisi tertentu, keseimbangan Walrasian akan menghasilkan alokasi efisien. Efisiensi dalam keseimbangan umum. Pemahaman terhadap konsep efisiensi ekonomi, khususnya efisiensi Pareto. Dalam konteks keseimbangan umum, efisiensi ini menjadi tolak ukur utama untuk menilai seberapa baik sumber daya dialokasikan. Yang selanjutnya ada efisiensi Pareto, yaitu suatu alokasi dikatakan efisiensi Pareto jika tidak ada agen yang bisa dibuat lebih baik tanpa membuat agen lain menjadi lebih buruk. Artinya, tidak ada ruang untuk redistribusi sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Dalam model keseimbangan umum, keseimbangan yang dicapai oleh mekanisme pasar kompetitif di bawah asumsi tersebut adalah efisien Pareto. Hal ini dikenal dengan teorema keseimbangan umum pertama yang menyatakan bahwa setiap keseimbangan pasar kompetitif adalah alokasi efisien Pareto, yang selanjutnya dibacakan oleh Elizabeth. Keterbatasan efisiensi pasar. Yang pertama, eksternalitas. Ketika tindakan satu agen memengaruhi kesejahteraan agen lain tanpa melalui harga pasar, pasar gagal mencerminkan biaya atau manfaat sosial. Yang kedua, informasi tidak sempurna. Ketidaklengkapan atau ketidaktahuan informasi dapat menyebabkan keputusan ekonomi yang suboptimal. Yang ketiga, pasar tidak lengkap. Tidak semua risiko dan produk dapat diperdagangkan. Yang keempat, ketidaksempurnaan persaingan. Monopoli atau oligopoli mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Yang kelima, biaya transaksi dan hambatan pasar menghambat proses penyesuaian harga dan perdagangan. Dalam praktik terdapat beberapa kendala yang menghalangi pencapaian efisiensi Pareto. Selanjutnya pasar barang dan pasar faktor. Yang pertama adalah pasar barang. Adalah tempat barang dan jasa
Oke, diperdagangkan. Harga dan kuantitas barang ditentukan oleh permintaan konsumen dan pengenalan produsen. Yang kedua adalah pasar faktor produksi. Adalah tempat sumber daya produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah diperdagangkan. Harga pasar faktor ini disebut upah atau untuk tenaga kerja, dan bunga atau sewa untuk modal dan tanah. Yang selanjutnya ada model interaksi. Dalam model keseimbangan umum, interaksi ini diformalkan sebagai sistem persamaan simultan dan di mana yang pertama permintaan faktor produksi berasal dari produsen yang memaksimalkan laba. Yang kedua, penawaran faktor produksi berasal dari pemilik sumber daya yang memutuskan berapa banyak yang akan disediakan. Yang ketiga, harga barang pasar dan harga faktor ditentukan secara bersamaan sehingga pasar barang dan pasar faktor seimbang. Selanjutnya, Elizabeth.